Halo, selamat pagi. Kembali lagi bertemu dengan saya, Bu Lilis, di Mapel Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama dengan materi Aku Adalah Pribadi yang Unik. Nah, Bu Lilis di sini ingin mengajak kalian masuk ke materi dengan menggabungkan beberapa kejadian yang sedang tren di kalangan remaja pada saat ini, sehingga akhirnya Bu Lilis mengubah topik pembicaraan materi kita kali ini menjadi ubah insecure untuk jadi bersyukur. Nah, apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Yang pertama adalah Bu Lilis ingin mengajak kalian untuk melihat diri kita, melihat kekurangan yang ada di dalam diri kita, kemudian apa yang masih menjadi halangan kita untuk bisa maju. Sudahkah kita bersyukur dengan semua pemberian yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Kita bahas di materi kali ini. Ini sebenarnya pertanyaan untuk refleksi ya. Apa itu insecure dan apa itu bersyukur? Menurut kalian masing-masing, karena pasti insecure-nya Bu Lilis, insecure-nya kalian pasti berbeda satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan bersyukur. Bersyukurnya Bu Lilis seperti ini, pasti kalian juga punya cara bersyukur kalian masing-masing. Di sini Bu Lilis juga mau mengajak kalian untuk membaca sebuah kisah tentang seorang yang memiliki kekurangan. Kita langsung aja kita dengar ceritanya ya. Jadi ada seorang yang bernama Angki Yudhistira, mengubah keterbatasan menjadi kesuksesan. Angki Yudhistira ini adalah seorang perempuan yang menderita kekurangan pendengaran saat masih kecil ketika usianya 10 tahun, namun justru dengan kekurangannya tersebut membuat ia semakin percaya diri hingga mengubahnya menjadi sebuah kelebihan. Saat keterbatasannya tidak menjadikan sebuah belenggu. Jadi ceritanya begini, kekurangannya ini adalah dia tidak bisa mendengar. Jadi ketika kecil itu sering banget sakit flu, batuk, demam. Jadi Angki ini sering mengkonsumsi obat-obatan antibiotik. Jadi antibiotik ini adalah obat yang ampuh dan mujarab, sehingga akhirnya obat-obatan antibiotik ini berpengaruh negatif pada dirinya, terutama pada bagian telinga, yang hingga akhirnya membuat Angki divonis oleh dokter tidak dapat mendengar. Nah, karena kejadian ini, jalan hidup Angki yang getir dari kecil itu kemudian tidak menghalangi niatnya untuk terus berusaha, malahan ejekan seperti alien dari kawan-kawan dan sebagainya hanya dibalas dengan senyum manis, walau terkadang bikin gregetan. Lambat laun Angki mulai bisa menerima kehidupan dirinya yang mempunyai kekurangan. Nah, kekurangan ini kemudian membuat Angki semakin termotivasi untuk berhasil dan menjadi seorang yang sukses. Walau memiliki keterbatasan, lulus dari kuliahnya di London School of Public Relations dengan IPK yang tinggi 3,5. Hal ini membuat Angki semakin termotivasi untuk terus maju dan tidak minder dengan teman-teman yang lain. Saat ini usianya yang masih muda, 25 tahun, Angki telah menjabat sebagai Chief Executive Officer atau CEO di Visadil Enterprise, sebuah perusahaan yang didirikan bersama kawan-kawannya untuk melakukan misi sosial dengan membantu orang yang memiliki keterbatasan fisik agar tetap memandang cerah masa depan mereka masing-masing. Nah, selain itu Angki juga pernah menjadi finalis Abang None yang mewakili Jakarta Barat pada tahun 2008 silam. Ia juga terpilih sebagai Miss Congeniality dari sebuah program di Natur E dan The Most Fearless Female Cosmopolitan di tahun yang sama. Usai mendapatkan gelar S2, Angki mewakili Indonesia dalam ajang Asia Pacific Development Center of Disability di Bangkok, Thailand. Angki pun turut untuk terjun langsung ke lapangan dengan aktif di berbagai kegiatan sosial untuk memberikan motivasi terutama dari kalangan yang memiliki kekurangan fisik gitu. Nah, kemudian Angki mendedikasikan kepada orang yang memiliki keterbatasan seperti dirinya
agar mereka juga bangkit dan tidak hanya pasrah menerima keadaan yang ada. Ini ada kutipan kata-kata dari Angki yang mungkin bisa menjadi penyemangat kalian. Ingat, ini hidup kita. Meski memiliki keterbatasan, kita itu punya kesempatan yang sama besar dalam meraih mimpi. Nah, itu tadi cerita dari Angki. Kita melihat bahwa kehidupan sehari-hari itu kita juga diperlihatkan bahwa memang setiap orang punya kekurangannya masing-masing, berbeda-beda. Lalu bagaimana kitab suci memandang hal ini? Kita akan lihat di kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Nah, dari kitab Kejadian ini sebenarnya ada di ayat 27 yang menjadi penekanannya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sehingga kita sebagai laki-laki, sebagai perempuan, manusia ini adalah ciptaan Tuhan yang menurut gambarnya, menurut citra Tuhan, bahwa kita sudah diberikan hidup seperti ini, walaupun kita tetap memiliki kekurangan satu dengan yang lainnya berbeda-beda, tetapi harapannya adalah kita bisa saling menguatkan, kita tetap saling bersama-sama untuk saling menyemangati satu dengan yang lainnya, seperti cerita Angki tadi bahwa walaupun punya kekurangan dia tetap semangat begitu. Jadi semoga dengan rasa bersyukur yang sudah Tuhan beri kepada kita ini tidak menjadikan kalian insecure lagi. Nah, ini ada rangkumannya dari pembelajaran kita kali ini. Setiap orang adalah pribadi yang unik, tidak ada duanya. Meskipun mereka kembar sekalipun di dalam satu rahim, mereka tetap berbeda satu dengan yang lain. Dari ciri fisik, sifat, cara berpikir, dan pengalaman keberhasilan, serta kegagalan membentuk keunikan setiap pribadi, selain latar belakang keluarga yang sangat mempengaruhi. Juga, setiap orang adalah pribadi yang unik, yang memiliki kekhasan tersendiri dalam menghayati keberadaan dirinya dan menghayati hidupnya satu dengan yang lain tidak pernah sama. Sumber sejati keunikan pribadi manusia itu adalah Allah sendiri yang telah menciptakan manusia secara khusus, pribadi demi pribadi secara ajaib. Manusia adalah suatu karya seni atau suatu masterpiece dari Allah yang luar biasa. Singkatnya, dirimu adalah pribadi yang indah dan istimewa. Untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, Bu Lilis ada satu kutipan yang harapannya sih bisa menjadi penyemangat kalian. Rasa syukur adalah katalis yang kuat untuk kebahagiaan. Ia adalah percikan yang menyalakan api kegembiraan di dalam jiwamu. Jadi, jangan lupa bersyukur. Selamat pagi, berkah dalam. Sekian. Terima kasih.